slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Indonesia benar-benar sedang berpesta emas di SEA Games 2025 Thailand. Lagu Indonesia Raya berkumandang nyaris tanpa henti. Bendera merah putih berkibar di berbagai arena. Rekor demi rekor runtuh. Sejarah baru ditulis dengan tinta emas. Namun, di balik gegap gempita kemenangan itu, ada cerita lain yang nyaris luput dari sorotan kamera. Cerita tentang pengorbanan yang sunyi, tentang atlet yang berjuang sendirian, bahkan harus merogoh kocek pribadi demi satu tujuan mulia, mengharumkan nama Indonesia. Fakta ini bukan sekedar membuat publik terkejut, ia membuat merinding, karena kemenangan yang terlihat gemerlap ternyata menyimpan ironi yang dalam. Agar tidak gagal paham, mari kita simak kisah lengkapnya sampai tuntas. SEA Games 2025 Thailand sejatinya diproyeksikan sebagai panggung pembuktian Indonesia. Persiapan panjang telah dilakukan. Program Platnas digadang-gadang semakin rapi. Regenerasi atlet disebut-sebut berjalan ideal. Target pun dipatuk dengan penuh optimisme. 80 medali emas menjadi sasaran realistis yang dicanangkan sejak awal. Tidak berlebihan, tidak pula merendahkan potensi. Namun siapa sangka, realita di lapangan justru melampaui ekspektasi. Memasuki hari ke-10 pertandingan, kontingen Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Justru sebaliknya, laju perolehan medali semakin menggila. Emas datang bertubi-tubi. Dari cabang yang sudah mapan hingga cabang yang jarang disorot, semua menyumbang kejutan manis. Alih-alih mengendur setelah target tercapai, para atlet Indonesia justru seperti menemukan momentum terbaiknya. Satu emas diraih, disusul emas berikutnya. Target 80 emas resmi terlampaui. Angka di papan klasemen menunjukkan 84 medali emas. Sebuah capaian luar biasa. Bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang konsistensi, mental juara, dan daya juang yang terus terjaga hingga fase akhir kompetisi. Namun angka 84 itu bukan sekedar statistik dingin. Ia lahir dari keringat yang tak selalu terlihat kamera. Dari latihan-latihan sunyi di pagi buta. Dari cedera yang dipaksakan sembuh, dari rindu keluarga yang ditahan berbulan-bulan, dari atlet-atlet yang rela mengorbankan masa muda demi satu momen berdiri di podium tertinggi. Ketika angka itu muncul di layar klasemen, sebagian publik mengira perjuangan telah usai. Seolah SEA Games kali ini sudah aman bagi Indonesia, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Hingga mendekati tanggal 20, persaingan belum sepenuhnya berakhir. Thailand sudah terlalu jauh di puncak dan hampir mustahil dikejar. Namun posisi kedua klasemen umum masih menjadi medan pertempuran sengit antara Indonesia dan Vietnam. SEA Games kali ini bukan sekedar soal siapa juara umum. Ia adalah soal gengsi kawasan. Tentang siapa yang layak disebut kekuatan utama Asia Tenggara. Setiap emas, setiap perak, bahkan selisih poin terkecil sekalipun menjadi harga diri. Tekanan itu terasa nyata. Para atlet bertanding bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi membawa nama besar bangsa di dada mereka. Di tengah tekanan itulah muncul satu fakta yang langsung menyedot perhatian publik. Dari 84 medali emas Indonesia, 5 diantaranya berasal dari satu atlet. Satu nama, satu sosok. Pencapaian yang nyaris tak masuk akal di level SEA Games. 5 emas dari satu edisi. Ini bukan prestasi biasa, ini rekor. Namanya Martina Ayu Pratiwi, atlet triathlon Indonesia yang kini namanya melejit lintas cabang. Dalam sekejap, Martina menjelma menjadi simbol ketangguhan, simbol dedikasi, namun juga, tanpa disadari, simbol ironi sistem olahraga nasional. Triathlon bukan cabang sembarangan, ia menuntut segalanya dari tubuh dan mental. Berenang, bersepeda, lalu berlari dalam satu rangkaian lomba tanpa kompromi. Ini olahraga yang kejam, tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Sedikit saja salah mengatur nafas atau energi, segalanya bisa runtuh di tengah lintasan. Martina bukan atlet instan, ia bukan produk keberuntungan. Ia adalah hasil dari bertahun-tahun disiplin keras, konsistensi tanpa sorotan, latihan yang berulang-ulang, kegagalan yang dipeluk sebagai pelajaran. Ia tumbuh dalam sunyi, jauh dari gemerlap cabang-cabang populer.
5 emas yang ia raih di SEA Games 2025 Thailand bukan datang dari satu nomor tunggal. Ia menyumbang emas dari akuatlon, duatlon, triatlon individu, estafet putri, dan estafet campuran. Dalam beberapa nomor ia bertanding bersama tim. Dalam nomor lain ia berdiri sendiri menghadapi batas fisik dan mentalnya tanpa pelindung. Namun satu hal konsisten, di setiap nomor, Roll Martina selalu vital. Ia bukan sekedar penggembira, bukan pelengkap komposisi. Ia adalah tulang punggung, atlet yang dipercaya pelatih di momen-momen krusial. Kadang menjadi pembuka, kadang menjadi penentu di fase akhir. Dan setiap kali diberi tanggung jawab, ia menjawabnya dengan emas. Puncak pembuktian Martina terjadi di nomor triatlon individu putri. Inilah nomor paling jujur. Tidak ada rekan untuk menutup kesalahan. Tidak ada strategi tim untuk menyelamatkan kondisi fisik yang menurun. Semua murni ditentukan oleh diri sendiri. Dan di sanalah Martina menutup semua keraguan. Ia tampil tenang, cerdas mengelola energi, dan finish pertama. Emas kelima pun resmi menjadi miliknya. Tak berhenti di situ, Martina juga membawa pulang 2 medali perak. Total 7 medali dalam satu edisi, sebuah pencapaian yang menempatkannya sebagai atlet Indonesia paling sukses di SEA Games 2025. Namanya tercatat dalam sejarah. Namun di balik kisah fenomenal ini, ada cerita lain yang jauh lebih sunyi. Di tengah euforia nasional, muncul satu kisah yang terasa kontras. Kisah yang membuat pesta emas terasa getir. Kisah tentang seorang atlet yang harus berjuang dengan cara yang jauh dari ideal. Namanya Aero Sultan Aswar. Aero datang ke SEA Games 2025 dengan modal pribadi. Ia berangkat sendiri, mempersiapkan diri sendiri, membawa peralatan sendiri, menanggung biaya sendiri. Jumlahnya tidak kecil, puluhan juta rupiah melayang, tanpa jaminan apapun, tanpa kontrak bonus, dan tanpa kepastian medali. Aero bertaruh penuh pada dirinya sendiri, pada latihan bertahun-tahun, pada keyakinan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, dan taruhan itu akhirnya menang. Aero berhasil meraih medali emas. Pemerintah menjanjikan bonus 1 miliar rupiah bagi peraih medali emas SEA Games 2025. Secara matematis, modal pribadi Aero akan kembali, bahkan berlipat. Namun rasa yang tertinggal tidak sesederhana angka, karena pertanyaan besar tetap menggantung. Kenapa harus sejauh itu? Kenapa atlet yang membela merah putih harus lebih dulu mengeluarkan uang pribadi agar bisa tampil maksimal? Kenapa perjuangan sebesar ini harus dibayar dengan resiko finansial pribadi? Sindingan itu muncul, tidak frontal, tidak dengan amarah. Cukup dengan satu kalimat sederhana. Kebetulan saja saya punya uang, ucap Aero nyaris bercanda. Tapi kalimat itu menampar keras. Publik langsung terhenyak, karena di balik senyum itu tersimpan realita pahit. Disinilah wajah ganda SEA Games 2025 terlihat jelas. Di satu sisi, prestasi luar biasa, rekor tercipta, sejarah ditulis. Di sisi lain, sistem pendukung yang belum sepenuhnya merata. Kisah Martina dan Aero menjadi potret kontras dari satu kontingen yang sama. Keduanya juara, keduanya mengharumkan nama Indonesia. Namun jalan yang mereka tempuh tidak selalu mendapat dukungan yang setara. SEA Games 2025 Thailand pun akhirnya bukan hanya soal medali. Ia menjadi cermin besar, cermin yang memantulkan keberhasilan, tetapi juga memperlihatkan retakan. Prestasi atlet Indonesia patut dirayakan, namun cerita di baliknya juga patut didengar. Karena medali tidak lahir dari keajaiban, ia lahir dari manusia-manusia yang berjuang dengan segala keterbatasan. Dari atlet yang berlatih dalam senyap, dari keluarga yang berkorban, dari mimpi yang bahkan dipertaruhkan dengan uang sendiri. Indonesia memang berpesta emas di SEA Games 2025. Sejarah tercipta, rekor dipecahkan. Namun di balik sorak-sorai itu, ada suara pelan yang meminta perhatian. Suara atlet yang berharap bahwa di masa depan perjuangan untuk merah putih tidak lagi harus dilakukan sendirian. Dan mungkin justru dari ironi inilah perubahan harus dimulai.